Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Arkan, kemudian Dea Haziratul Hutsiyah dan Shania Anisabella akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan atau foreign currency forward exchange. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian valuta asing. Nah, valuta asing ini merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, di dunia ini ada 6 mata uang asing yang diterima umum dan stabil. Yang pertama yaitu dolar Amerika Serikat, kemudian yang kedua pound sterling Inggris, dan yang ketiga dolar Kanada, yang keempat ada euro, yang kelima yen Jepang, dan yang keenam itu ada franc Swiss. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kurs mata uang asing atau foreign currency forward exchange, di mana kurs mata uang asing ini merupakan aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas, di mana transaksi tersebut meliputi yang pertama, pembelian atau penjualan barang atau jasa, impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Kemudian yang kedua, uang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Kemudian yang ketiga, pembelian atau penjualan kontrak kurs masa depan. Dan yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Kemudian, kurs mata uang asing ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu Direct Exchange Rate atau DER, nilai setara rupiah itu dibagi dengan satu FCU, Foreign Currency Unit. Nah, ini adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Dari sudut pandang entitas Indonesia, itu dipandang sebagai besarnya rupiah untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contoh, bila dengan 9.200 rupiah itu diperoleh 1 dolar Amerika Serikat, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tersebut adalah sebesar 9.200 rupiah. DER sama dengan 9.200 rupiah per 1 dolar. Yang kedua yaitu dengan cara kurs tidak langsung atau indirect exchange rate. Nah, rumusnya yaitu 1 FCU per nilai setara rupiah. Jadi indirect exchange rate ini kebalikan dari direct exchange rate. Dari contoh direct exchange rate tadi dapat kita ambil bahwa indirect exchange rate sama dengan 1 per nilai setara rupiah. Nah, yaitu 1 dolar per 9.200 rupiah yang hasilnya adalah 0,001087 dolar. Dan ini menunjukkan banyaknya unit mata uang asing yang diperoleh dengan 1 rupiah. Di sini perubahan kursnya, bagaimana menguatnya rupiah itu ketika penurunan kurs langsung atau lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, dan melemahnya rupiah itu ketika peningkatan kurs langsung. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai instrumen derivatif, di mana instrumen derivatif ini adalah instrumen yang nilainya berdasarkan atau diderivasi dari nilai sesuatu yang lain atau variabel pokok yang mendasar. Kemudian variabel pokok yang mendasar itu dapat merupakan nilai dari instrumen keuangan lainnya, komoditas, atau aset atau instrumen utang. Kemudian instrumen derivatif ini merupakan instrumen lindung nilai maupun bukan lindung nilai. Jadi instrumen keuangan yang bersifat spekulatif. Contoh, kontrak berjangka, kontrak masa depan, SWAP, kontrak opsi, suku bunga, dan komitmen utang dengan tingkat suku bunga. Nah, instrumen derivatif. Instrumen derivatif itu terbagi menjadi derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai. Nah, derivatif dapat ditujukan untuk melindungi nilai atau mengurangi risiko. Pada PSAK 55 memberikan persyaratan spesifik dalam pengklasifikasian derivatif sebagai suatu aktivitas lindung nilai. Nah, akuntansi lindung nilai ini menghapuskan kerugian atas pos yang dilindungi dan atas kerugian maupun keuntungan dari instrumen lindung nilai. Nah, lindung nilai dapat digunakan untuk 1. Risiko kurs mata uang asing di mana kurs dapat berubah setiap saat. 2. Risiko tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai utang yang bersifat variabel. Yang ketiga, risiko komoditas di mana harga masa depan dapat berbeda dari harga tunai.
Nah, selanjutnya, derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai itu ada 3. Yang pertama, 1. Lindung nilai atas nilai wajar, yaitu fair value hedges. Nah, ini digunakan untuk melindungi resiko perubahan nilai wajar dari kewajiban atau aset komitmen yang belum diakui untuk membeli atau menjual aset pada harga tetap atau porsi tertentu seperti aset, kewajiban, atau komitmen yang dapat dikaitkan dengan resiko tertentu dan dapat menyebabkan timbulnya keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai ini diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya yaitu materi kontrak forward dan kontrak berjangka. Kontrak forward adalah perjanjian antara pembeli dan penjual yang mensyaratkan penyerahan beberapa komoditas yang ditentukan di masa mendatang dengan harga yang disepakati saat ini, yaitu harga pelaksanaan. Sedangkan kontrak berjangka atau future contract adalah kontrak antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk membeli dan menjual sesuatu pada masa mendatang yang telah ditetapkan dan disebut tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, kontrak opsi dan swap. Kontrak opsi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli dari atau menjual sesuatu ke penjual opsi pada tanggal tertentu di masa mendatang pada harga yang disetujui pada saat kontrak opsi diperdagangkan. Sedangkan swap adalah perjanjian di mana kedua belah pihak dapat menukarkan arus kas selama periode waktu tertentu. Nah, swap dapat ditunjukkan untuk swap mata uang, tingkat bunga, atau komoditas. Baiklah, saya Sania Anissa akan melanjutkan yaitu mengenai contoh kasus, yaitu Ciputra Medco, perusahaan Indonesia yang menjual peralatan rumah sakit kepada Salim Selandia Baru pada tanggal 2 November 2017 dengan jumlah $100.000 dibayar dalam waktu 90 hari, yaitu tanggal 30 Januari 2018. Kemudian, pada tanggal 2 November 2017, Ciputra juga melakukan kontrak berjangka 90 hari untuk melakukan hedging posisi aset bersih yang diekspos. Kurs untuk dolar yang diberikan yaitu dapat dilihat pada layar, yaitu pada tabel yang terdapat kurs spot, kurs forward 30 hari, kurs forward 90 hari, kurs forward 180 hari. Kemudian yang diminta adalah buatlah jurnal untuk pencatatan penjualan barang dagangan kepada Salim dan kontrak yang berhubungan dengan pialang valuta asing. Yang kedua yaitu buatlah jurnal penyesuaian untuk penjualan dan kontrak yang berhubungan pada tanggal 31 Desember 2017. Yang ketiga yaitu Salim membayar hutangnya pada tanggal 30 Januari, dan buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembayaran hutang oleh Salim, penyelesaian kontrak dengan pialang valuta asing, dan mengamortisasi sisa diskon. Untuk penyelesaian yaitu yang untuk A, yang pertama, untuk mencatat penjualan barang pada tanggal 2 November 2017, piutang dagang di debit sebesar 155 juta dan penjualan pada kredit yaitu sebesar 155 juta. Yang hasil penghitungan itu didapat dari $100.000 dikali dengan Rp1.550. Kemudian yang kedua untuk mencatat kontraknya yaitu pada tanggal 2 November 2017, piutang kontrak pada debit sebesar 153.800.000 dan pada debit juga terdapat diskon atas kontrak berjangka sebesar 1.200.000. Kemudian pada kredit terdapat utang kontrak sebesar 155 juta. Selanjutnya yaitu yang B untuk mencatat penyesuaian penjualan pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat piutang dagang pada debit yaitu sebesar 1 juta dan pada kredit terdapat keuntungan pertukaran mata uang sebesar 1 juta. Selanjutnya untuk kontrak yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, jurnalnya yaitu kerugian pertukaran mata uang pada debit dan utang kontrak pada kredit sebesar 1.700.000. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang C yaitu untuk mencatat penerimaan pembayaran piutang dari Salim atas penjualan barang pada tanggal 30 Januari 2018 pada debit terdapat kas sebesar 156 juta dan pada debit juga terdapat keuntungan pertukaran mata uang sebesar 500.000.
Kemudian pada kredit yaitu piutang dagang 156.500.000. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk mencatat delivery sebesar $100.000 dari Salim kepada pialang valuta asing dalam pengakuan atas kewajiban, yaitu pada tanggal 30 Januari 2018 terdapat utang kontrak 156 juta dan kerugian pertukaran mata uang asing 500.000, kemudian pada kredit terdapat kas sebesar 156.500.000. Kemudian untuk mencatat penerimaan kas dari pialang valuta asing pada tanggal 30 Januari yaitu pada kas di debit terdapat 153.800.000 dan pada kredit terdapat piutang kontrak sebesar 153.800.000. Dan terakhir yaitu untuk mencatat amortisasi dari diskon atas kontrak berjangka, yaitu pada debit terdapat amortisasi dari diskon atas kontrak berjangka sebesar Rp399.999 dan di kredit terdapat diskon atas kontrak berjangka sebesar Rp399.999. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.